Ya, sifat lembutnya digantikan dengan seberapa putih dan mulus kulit yang ia punya. Kasih sayangnya yang berharga itu digantikan dengan seberapa patuh dan mudah ia untuk dikendalikan serta dikuasai. Dan sifat keibuan yang membuatnya sempurna serta utuh itu digantikan dengan seberapa kecil lingkar pinggang yang ia punya, seberapa besar bagian depan dan belakangnya. Ya, you know what I mean lah. Dan inilah daily training. Pemahaman dan pandangan kita terhadap wanita saat ini sudah benar-benar rusak, keliru dan tidak berempati. Bagaimana tidak, entah berapa banyak kita mendengar istilah-istilah, sebutan-sebutan berbau seksualitas, vulgar, dan bahkan mengarah kepada pelecehan seksual yang kita tunjukkan, yang kita arahkan kepada wanita. Mulai dari celotehan dan candaan sehari-hari kita, entah itu di lingkungan sekitaran kita, di tongkrongan, atau di circle pertemanan kita gitu. Dan belum lagi dengan konten-konten sosial media saat ini yang dibanjiri oleh konten-konten erotis, oleh konten-konten vulgar yang tentunya berisikan wanita yang dengan sukarela, yang dengan sadar memamerkan setiap lekuk tubuh yang mereka miliki, dengan sadar memamerkan setiap kemolekan tubuh yang mereka punya gitu, demi meraih engagement, demi meraih ketenaran, kepopuleran, dan lain sebagainya. Hal-hal ini mengakibatkan terdegradasinya, terkikisnya etika moral kita dan empati kita terhadap mereka. Dalam dunia neurologi sendiri, ini disebut sebagai desensitisasi, di mana otak kita mulai terbiasa, otak kita mulai menormalisasi setiap stimulus yang dipaparkan kepada kita, yang kita konsumsi, menjadikan hal-hal itu sebagai sebuah kewajaran, sebagai sebuah kelumrahan, sebagai sebuah hal yang biasa dan umum, bahkan menjadikan hal itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Tak peduli stimulus itu apakah bertentangan dengan prinsip kita, apakah bertentangan dengan etika moral kita, apakah bertentangan dengan nilai-nilai norma yang kita pegang, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan yang kita anut gitu. Dewasa saat ini, wanita seringkali diposisikan sebagai sebuah komoditi, sebagai sebuah objek yang bisa kita nilai, kita takar, kita ukur dan tentukan nilai jualnya berdasarkan kriteria dan standarisasi fisik semata yang berlaku di pasaran gitu. Dan imbasnya adalah nilai-nilai lainnya yang tentunya dimiliki oleh seorang wanita itu sedikit demi sedikit terdegradasi, tersingkirkan, seperti kebaikan, seperti sifat lembut, sifat keibuan, integritas, kapabilitas, kecerdasan, dan lain sebagainya gitu. Dan ini mengakibatkan martabat atau nilai wanita itu sendiri seakan-akan sedang ada di titik terendahnya, dimana ini imbas dari budaya kita sendiri gitu, yang notabene-nya adalah patriarki gitu, dimana wanita seringkali diposisikan sebagai masyarakat kalangan nomor 2 setelah laki-laki, dimana wanita lebih lemah, wanita lebih rentan, wanita sangat ketergantungan dengan lelaki, wanita tidak bisa independen, dan lain sebagainya. Dan diperparah lagi dengan stigma atau pandangan yang coba ditanamkan secara eksplisit oleh sosial media berkaitan dengan standarisasi dan kriteria fisik yang harus dimiliki oleh seorang wanita gitu. Gue jadi teringat dengan salah satu kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang, sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba dari kejauhan ada pemuda yang berteriak, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina," dengan nada yang tinggi. Sontak para sahabat pun mencoba membungkam pemuda tersebut karena pernyataan pemuda tersebut dianggap tidak pantas,
dilontarkan, diucapkan di hadapan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW pun dengan tenang mempersilahkan sang pemuda tersebut untuk mendekat dan mengatakannya sekali lagi, ya Rasulullah SAW, izinkanlah aku untuk berzina, aku tidak kuat menahan gejolak syahwat yang ada di dalam diriku ini. Oke, baik, kata Rasulullah. Rasulullah pun menjawab keinginan pemuda tersebut dengan pertanyaan, bagaimana jika seandainya ibu kandungmu yang dijinahi oleh orang lain? Sontak sang pemuda tersebut pun tidak rela, tidak ridho jika ibu kandungnya dijinahi oleh orang lain. Kata pemuda tersebut, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak rela jika ibu kandungku sendiri dijinahi oleh orang lain. Baik, lalu bagaimana jika anak perempuanmu yang dijinahi oleh orang lain? Sang pemuda tersebut pun menjawab dengan jawaban yang sama, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak rela jika putri kandungku, anak perempuanku dijinahi oleh orang lain dengan tidak pantas. Baik, Rasulullah pun melanjutkannya dengan pertanyaan lain, dengan pertanyaan yang sama namun objek yang berbeda. Bagaimana jika saudara perempuanmu, kakak perempuanmu atau adik perempuanmu yang dijinahi oleh orang lain? Pemuda tersebut pun menjawab dengan jawaban yang sama, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak rela. Dan berlanjut ke bibi dari ayahnya, bibi dari ibunya, jika dijinahi oleh orang lain bagaimana? Ya, sang pemuda pun tidak rela, tidak ridho jika itu terjadi kepada anggota keluarganya gitu. Dan di akhir percakapan tersebut Rasulullah pun hanya meletakkan tangan beliau di dada sang pemuda tersebut. Lalu beliau berdoa, ya Allah, ampunilah dia, jagalah hatinya dan jagalah kesucian kemaluannya. Ya, Rasulullah tidak semerta-merta menindak keras atau merespon dengan tegas keinginan sang pemuda gitu. Ya, walaupun keinginan pemuda tersebut berkaitan dengan salah satu dosa besar dalam ajaran Islam, yaitu berzina gitu. Namun dengan tenang Rasulullah memancing, Rasulullah menanamkan empati kepada pemuda tersebut dengan cara membalikan kondisi dari sang pemuda, yaitu bagaimana jika ia menjadi salah satu anggota keluarga dari wanita yang ingin dia jinahi gitu. Dan tentunya ia tidak rela gitu jika ada salah satu anggota keluarganya yang dijinahi oleh orang lain dengan tidak pantas gitu. Dan yaitu empati itu yang harus kita tanamkan gitu. Empati itu yang harus kita camkan, simpati kepada wanita yang kita mungkin kita bicarakan, mungkin kita nilai gitu ya. Namun jika kita lebih dalam memahami dan menghayati kisah tersebut, tidak hanya empati yang coba ditanamkan oleh Rasulullah kepada sang pemuda, namun Rasulullah pun mencoba mengajarkan pandangan dan esensi yang benar kepada sang pemuda tersebut berkaitan dengan wanita gitu. Ya, pada akhirnya wanita bukan hanya sebuah tubuh, bukan hanya sebuah media untuk lelaki menyalurkan hasrat biologisnya. Wanita bisa saja menjadi seorang ibu yang menjadi pondasi, menjadi pilar utama kemajuan, pergerakan, revolusi sebuah bangsa, bahkan sebuah peradaban gitu, di mana ia mengajar dan membimbing anak-anaknya yang notabene-nya adalah generasi penerus sebuah bangsa ataupun peradaban gitu. Wanita tentunya adalah seorang anak yang menjadi manifestasi dari kasih sayang dan cinta dari kedua orang tuanya. Dan orang tua mana yang rela melihat atau mengetahui anaknya dipandang dan diperlakukan tidak baik oleh lingkungannya, oleh pria-pria di sekitarnya gitu. Dan pada akhirnya seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibunda kita gitu ya, Siti Hawa, untuk menemani Nabi Adam alaihissalam. Ya, wanita pada akhirnya adalah rekan, wanita adalah partner, wanita adalah
salah satu komponen penting dalam kehidupan pria, di mana wanita diciptakan pada awalnya untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi rasa hampa yang dirasakan oleh pria, tepatnya oleh laki-laki pertama gitu, yaitu Nabi Adam alaihissalam gitu, agar ia tidak kesepian, agar ia tidak bersedih hati. Mungkin itu gua Aditya Madiansa, bye.